Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita saat ini memasuki cara yang kelima. Bagaimana mengubah rasa sakit menjadi sebuah keuntungan. Kita masuk di cara yang kelima. Cara yang kelima adalah pikulah tanggung jawab atas hidup kita. Pikulah tanggung jawab atas hidup kita. Di awal daripada cerita yang sudah ada di channel YouTube Mr. Sorchan ini, John C. Maxwell telah mengatakan bahwa kita perlu menyadari kalau keadaan tidak menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. Keadaan tidak menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. Keadaan berada di luar diri kita sendiri. Dan tidak boleh memberikan pengaruh negatif atas nilai-nilai dan standar yang kita pegang. Di saat yang sama, kita harus mengemban tanggung jawab atas kehidupan kita dan pilihan yang kita ambil. Psikiater bernama Frederick Pletz dalam bukunya Resilience dan psikolog bernama Julius Segal dalam bukunya Winning Lives menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu mengatasi pengalaman buruk, menghindari mentalitas korban, dan mereka memikul tanggung jawab untuk melangkah maju. Mereka enggak mengatakan kayak gini, apa yang terjadi atas diri saya adalah hal yang terburuk di dunia ini, dan saya tidak pernah dapat membebaskan diri. Melainkan mereka berkata gini, apa yang terjadi atas diri saya memang cukup buruk, tetapi orang lain malah mengalami yang lebih buruk lagi, dan saya tidak akan menyerah. Mereka tidak berkubang dalam perbuatan-perbuatan yang mengasihani diri sendiri atau bertanya, mengapa aku? Dan itu adalah hal yang baik, karena tidak jauh dari kata mengapa aku adalah celakalah aku. Sahabat Mr. Sorchan, nyaris tidak mungkin kita dapat bertumbuh dengan cara yang cukup berarti bila kita tidak bersedia memikul tanggung jawab atas diri kita dan kehidupan kita sendiri. John C. Maxwell jadi teringat pada sebaik lagu lama banget yang ditulis seorang penyanyi jenaka bernama Anna Russell, yang menggambarkan sikap banyak orang di dalam kebudayaan kita saat ini, yaitu sering nyalahin orang lain atau memainkan peran sebagai korban, ya, playing victim. Lagu jenaka tersebut yang ditulis Anna Russell seperti ini, aku mendatangi psikiater untuk dianalisis untuk mengetahui mengapa aku membunuh kucing dan menonjok mata istriku. Ia menyuruhku duduk di atas dipan yang lembut untuk melihat apa yang dapat ditemukannya. Dan inilah yang dapat dikeruknya dari alam bawah sadarku. Saat aku berumur 1 tahun, ibuku menyembunyikan bonekaku di dalam koper. Itulah sebabnya secara alami aku menjadi sering mabuk-mabukan. Saat aku berumur 2 tahun, suatu hari aku melihat ayahku mencium pembantu kami. Dan itulah sebabnya aku kini menderita kleptomania. Saat aku berumur 3 tahun, aku menderita ambivalensi terhadap saudara-saudaraku. Jadi secara alamiah itu membuatku meracuni semua kekasihku. Aku lega karena mengetahui semuanya, bahwa segala kekeliruan yang kulakukan adalah akibat kesalahan orang lain. Lagu jenaka ini benar-benar menggambarkan bagaimana kita sering nyalahin orang lain dan gak mau memikul tanggung jawab kita. Sahabat Mr. Sorchan, ada pengalaman selama beberapa tahun, John C. Maxwell sering ngajar di negeri Tiongkok. Di salah satu perjalanan sebagai
seorang peserta konferensi, dia seringkali melakukan penilaiannya melalui dia ngedarin, menunjukkan nilai-nilai utama apa sih yang digunakan orang-orang dengan menggunakan sekotak kartu yang mewakili berbagai macam nilai seperti integritas, kemandirian, kreativitas, keluarga, dan seterusnya. Itu adalah suatu latihan yang dikembangkan oleh perusahaan John C. Maxwell. Dan ribuan orang udah melakukan kegiatan ini, di mana mereka memilih 6 nilai yang tertinggi, kemudian 2 tertinggi, dan terakhir yang paling tinggi. Yang mengejutkan John C. Maxwell ketika di Tiongkok, nilai yang paling utama adalah tanggung jawab. Itu berbicara tentang culture mereka, kebudayaan mereka, dan tidak mengherankan kalau sekarang negeri Tiongkok ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah sahabat, Mr. Sorchan, tidak peduli apapun yang sahabat alami dalam kehidupan sahabat, ataupun yang sedang sahabat alami saat ini, sahabat Mr. Sorchan memiliki kesempatan untuk bertumbuh karenanya. Terkadang memang sukar untuk melihat kesempatan di tengah-tengah penderitaan. Namun kesempatan itu ada di sana. Kita harus bersedia untuk tidak hanya mencarinya, namun mengejarnya. Saat kita melakukannya, mungkin kata-kata dari William Penn, seorang filsuf berkebangsaan Inggris dan pendiri negara bagian Pennsylvania, akan membangkitkan semangat kita. Dia bilang gini, tidak ada penderitaan, tidak ada kemenangan. Tidak ada duri, tidak ada tahta. Tidak ada kegetiran, tidak ada kemuliaan. Tidak ada pengorbanan, tidak ada mahkota. Salam untuk terus bertumbuh senantiasa. Salam untuk menggali potensi diri. Salam sehat selalu. Salam sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.